Freya punya sensitivitas yang tajam di area romance. In terms of memaknai adegan. Oh iya. Gitu. Bukan pribadi. Kita mana tahu. Coba Nina acting marah-marah ke Kak Yandi sampai teriak-teriak tapi di endingnya harus bilang wuhuy. Sebab aku baca di komen gitu itu aku kayak ya Tuhan jangan sampai ini ada. Halo, saya Yandi Lawrence, penulis dan sutradara Satu Kakak Tujuh Ponakan, dan Freya JKT48 sebagai Nina. Kami dari film, ya itu tadi Satu Kakak Tujuh Ponakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman nonton film. Let's go. Buat Mas Yandi, siapa sutradara favorit dalam negeri, luar negeri, dan apa pengaruh yang Mas Yandi dapetin dari sosok maupun filmografi yang bersangkutan? Favorit dalam negeri, Mas Riri, banyak sih, tapi yang paling mempengaruhi Mas Riri Riza, mempengaruhinya sampai personal life, cara saya ngelihat hidup dan ngelihat film. Ke luar negeri, ada Martin Scorsese, Stephen Chow, Koreeda, Bong Joon-ho, tapi Scorsese paling mempengaruhi cara pandang saya dalam membuat film kalau influence dari luar. Ingin tahu alasan Freya sempat bilang peran kali ini lebih Freya dari peran yang sebelum-sebelumnya pernah didapatkan. Jadi apa yang dirasa relate oleh Freya yang dialami Nina dalam proyek film ini? jadi aku merasa iya. Kenapa lebih Freya? Karena aku merasa Nina itu introvert sih. Oke, dan Freya introvert. Ya soalnya nggak ada orang introvert ngaku introvert. Memang aku tuh kayak Nina aja, Nina yang introvert. Nina introvert. Aku kayak oke. Ya, fase denial. Terus, ya, terus okay. Mungkin karena aku kan juga punya 2 adik kan di rumah. Terus Nina juga kayak merawat adik-adiknya, merawat Anu, adik Mbak gitu. Jadi aku merasa lebih relate. Harus menjadi seorang figur kakak gitu. Buat Kak Yandi, yes. Setelah bekerja dengan Freya dalam Sakat Tupang, menurut Kak Yandi apakah Freya sudah siap atau setidaknya memiliki potensi jadi pemeran utama di film yang akan dia kerjakan banget? Terkejut dan merasa beruntung ketemu Freya. Kalau ditanya apakah sudah siap, lebih dari siap sih. Freya as an actor gitu. Untuk Mas Yandi, adakah niatan coba buat film yang di luar genre, misal komedi, action, atau thriller? Ada, tapi thriller kayaknya belum ada dalam bayangan soalnya susah. Maksudnya nggak nyampe kemampuannya gitu. Jadi kayak kalau action, komedi kayaknya bisa mulai bermimpi pengen deh. Untuk Freya, siapa aktris aktor favoritmu selain Chico? Iya, karena dia di sana dia ada kayak nggak. Siapa aktris favoritmu? Berarti laki sama perempuan ya satu-satu. Yang mungkin kedepannya kamu berharap bisa satu project. Kalau perempuan aku mau ke Lutesha. Kak Ute. Kalau laki? Dia marah-marah. Kalau laki-laki mungkin Kak Omara Estega. Iya. Gak disebutin karena udah. Tapi kalau favorit Ciko Kurniawan. Karena ini sudah terekam, teman-teman bisa playback mana ungkapan yang jujur. Itu kelihatan kok. Ya, Freya susah bohong soalnya. Soal cerita. Soal cerita. Kak Yandi punya 1 kakak 7 ponakan di rumah. Ini disingkat-singkat Kak, kayak lagi zaman SMS jadul gitu ya. 2 orang ponakan pergi dari rumah untuk membeli bakso. Beneran soal cerita. Oke, 2 orang. Berapa kakak dan ponakan yang ada di rumah? A. 1 kakak 5 ponakan. B. 1 kakak 6 ponakan. C. 5 ponakan saja karena 1 kakaknya menemani membeli bakso. D. Tidak ada yang di rumah karena semua ikut-ikutan beli bakso. Kan ini kagak ada jawabannya, kamu di mana? Saya punya jawaban D. 1 kakak 7 ponakan di rumah. Karena mereka manggil baksonya dari dalam rumah. Bakso gitu. Jadi berarti jawabannya iya. Benar, bakso gerobak lewat gitu. Itu kan dia pergi dari rumah, Kak. Oh iya benar juga. Oke, pertanyaan berikutnya. Freya suka nangis karena film enggak? Terakhir kapan dan pas nonton film apa yang
Kamu gemes tapi mengandung amarah. Aku sering nangis karena film terakhir nangis itu nonton Kang Mak. Karena kayak ini harus bercanda nggak? Enggak ya. Pressure. Karena kayak itu kan kayak love story gitu kan. So kayak ternyata hangat sekali ya percintaannya gitu. So aku kayak nggak kebayang kalau misalnya dia suatu saat nanti sadar kalau istrinya udah nggak ada gitu. Cuman sebenarnya dia sadar. Spoiler. Aku kan udah tayang. Tapi memang Freya punya sensitivitas yang tajam di area romance. In terms of memaknai adegan. Oh iya. Gitu. Bukan pribadi. Kita mana tahu. Lembaikan tangan ke kamera. Udah gak kuat. Untuk Freya dan Kak Yandi, apa yang bisa bikin kamu ambil dan bawa dari project film Satu Kakak ini untuk diadaptasi ke dalam keluarga masing-masing? Bisa di-apply value-nya atau... Ini tuh keseluruhan project kan? Iya, apa yang jadi kamu di bisa luar, ambil di luar filmnya juga buat kehidupan pribadi kamu, apa kamu apply? Gimana caranya buat bisa lebih ngomong sayang ke keluarga? Sekian. Makasih kalau ada tepuk tangan. Itu sih yang paling penting menurut aku, karena kayak biasanya mungkin jarang ya atau sedikit gengsi gitu kalau di keluarga aku. Oh ini literally ngucapin gitu saya. Lebih berani untuk ngomong gitu loh, lebih banyak cerita. Tidak. Ya, bisa lebih banyak ngobrol dan seterusnya. Sama mirip kayak Freya, tapi mungkin enggaknya lebih kayak belajar menikmati keluarga lebih lagi gitu. Kemarin kejadiannya sarapan gitu sama anak-anak juga, tapi nggak ngobrol apa-apa. Cuma keadaan rumahnya bisa bersihin, jadi keadaannya tuh tenang banget. Terus saya kayak, aduh saya senang sekali punya keluarga, saya ngomong gitu. Terus saya, apa sih kamu? Terus nggak lama mau dijemput buat promo, terus saya berat banget buat pergi. Karena kayak pengen nikmatin keluarga. Terima kasih Satu Kakak 7 Ponakan udah ngajarin kita. Terima kasih. Ini harus ketawa kan biar lucu. Pertanyaan untuk Freya. Okay. Apakah Freya tertarik main film genre komedi? Soalnya aku lihat celetukannya, ekspresi gesturnya pas MC di teater mirip pemain Sri Mulat. Seseorang berhasil membaca batinmu, Freya. Tertarik banget, tapi kayak Kak Fatih kan lucu juga ya. Itu tuh bentar sabar kabel kan aku receh gitu kan, tapi aku tertarik banget gitu buat main film komedi. Cuman karena aku receh, aku mikir kayak aduh aku ngerepotin orang gak ini, taknya bakal berapa kali ya, aku kayak takut ketawa duluan gitu loh. Tapi aku sangat tertarik. Dan Freya memang sangat Sri Mulat. Yang reading aja. Iya. Ya gitu Freya ya, sereceh itu. Ya. Beneran tuh ketawanya kan? Segampang itu. Klub bola. Panjang banget ketawanya nih. Gak tahu lagi. Gimana sih? Sorry. Klub bola favorit kamu apa? Kamu nonton bola nggak sih? Nggak ya? Kayak kan punya adik di rumah, dia punya bola kan? Kamu tontonin nggak? Kamu nonton bola nggak? Nonton. Nonton adik aku main bola. Kakak lagi nonton bola. Teman nonton film bisa ngedit kompilasi Freya ketawa nggak berhenti ya. Kamu merasa deket sama Mas Tukul? Bertahun-tahun Mas Tukul manggil kamu kan? Freya. Sorry. Tek. Kamu di rumah nonton nggak? Iya Mas, nggak dijawab. Klub bola favorit nggak punya? Timnas Indonesia berarti. Timnas. Terakhir nonton soalnya timnas. Ya. Berarti favoritmu yang terakhir aja pokoknya kamu. Ya saya Liverpool. Semangat sekali. Coba Nina acting marah-marah ke Kak Yandi sampai teriak-teriak tapi di endingnya harus bilang wuhuy. Sebab aku baca di komen gitu, terus aku kayak ya Tuhan jangan sampai ini ada. Oke, aku pancing. Maaf ya Freya, waktu itu saya nggak sengaja buat kayak gitu. Aku masih dalam mood ketawa lagi. Oh ya oke.
Action. Oh, kan sebagai seorang kan harus lagi. Oke, ayo marah. Maaf ya. Enggak. Udah segitu gitu. Ceritanya short movie kan. Short movie, dialognya pendek-pendek. Jangan gitu maksud semua. Jangan begitu jangan gitu. Buat berdua boleh gantian jawab. Semisal Yandi Laurens dipercaya untuk membuat film yang isi cast-nya hanya member JKT48. Ini film kolosal. Harus bikin sama semua grupnya tuh. Kebayang nggak kalau semua member JKT48 dalam satu scene? Kan ada berapa grup sekarang? 3. Berapa anggota? Iya, total. 51, 60. Berapa banyak clip om dan boom yang dibutuhkan? Disebar gitu. Bener. Dan cast-nya hanya member JKT48, maka film seperti apa yang akan dibuat dan siapa aja cast-nya? Mungkin Freya bisa bantu menyarankan nama ke Pak Yandi. Supaya kamu nggak berasa bingung milih-milih terasa favoritism, ini pilih. Kak Yandi pengen bikin film cerita tentang pemain Sri Mulat. Gitu, tapi generasinya itu anak perempuan semua. Gitu. Oke. Pemainnya 5 gitu, terus semuanya itu banyol-banyol. Kamu sebutin 5 yang kamu pengen lihat membernya main. Aku mau lihat 1. Kak Onil, Cornelia Vanessa, terus Kak Eli semua banget. Terus ada Kak Ola, terus bentar aku lagi mikir. Oh, banyak banget lagi member yang aneh. Kayak aneh, ngerti gak sih? Kayak semuanya cocok gitu. Terus ada Jessica Jesel. Sama terakhir adalah aku mau Lily. Oke. Aku improve pertanyaan satu lagi. Oke. Kalau satu kakak 7 ponakan adaptasi JKT48, Kamoko ponakannya JKT48 semua 7. Aduh. Siapa ya? Yang kayak Kawoko deh ya. Nah. Yang kayak Kawoko itu mungkin Kak Ola. Ola tadi. Terus Ano itu Nina tetap Freya dong. Nina tetap Freya. Ya, posesif ya. Iya. Ano Kak Gracia, karena Kak Gracia suka makan. Oke. Kawai. Ais itu aku mau Fioni karena dia mukanya melankolis. Gitu. Pas lahir juga selamat, bayannya sedih. Terus Ima bayi 2 tahun. Itu Trisha atau Maira, itu member paling muda sekarang. Oke. Kak Osa, Kak Kristi. Terakhir Mas Eka. Agak susah memang saya tahu. Kak Eli semua. Oke. Saksikan satu kakak 48 ponakan. Tanyain Freya, kamu kapan showroom? Showroom itu kayak aplikasi live gitu. Oh, bukan nunjukin ini ruangan aplikasi live. Iya. Oke, kapan? Kapan? Itu tadi dia pertanyaan dari teman nonton film. Jangan lupa nonton Satu Kakak 7 Ponakan tanggal 23 Januari di seluruh bioskop Indonesia. Dadah.